Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Azza Wirananda dengan NIU 512228. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan yang telah disuguhkan dalam ujian take home matematika untuk kimia. Jadi kita mulai yang pertama. Diketahui ketinggian gelombang laut bergantung dengan kecepatan angin yang dilambangkan dengan V dan durasinya atau waktu yang dilambangkan dengan T. Dituliskan dalam fungsi sebagai H sama dengan F, V, T. Jadi, di dalam derivatif terdapat dy dx yang merupakan perubahan y terhadap perubahan x. Dalam kasus soal tersebut, h sama dengan f, v, t, h dinyatakan sebagai suatu fungsi yang memiliki dua variabel, tetapi jika diturunkan hanya satu saja, maka kita menggunakan istilah do. Dalam soal poin A, makna dari turunan parsial do h do v dan do h do t. Di sini sudah saya tuliskan di PowerPoint bahwa do h do v dapat dituliskan sebagai do f v, t, do v sama dengan f v, t. Di sini dapat dikatakan sebagai perubahan ketinggian gelombang laut terhadap kecepatan angin. Hal tersebut juga berlaku pada do h do t yang merupakan perubahan ketinggian gelombang laut terhadap durasi atau waktu. Juga dapat ditulis sebagai ft, v, t. Kita masuk ke soal yang kedua, yaitu rumus pendekatan dari FV di titik 40 dan 15. FV sendiri tadi dia didapatkan dari do H do V, di mana V ini diturunkan, maka V ini dapat dikatakan do H do V, V-nya diturunkan, maka dapat dikatakan bahwa V belum fix. Misalkan G, V sama dengan FV 15 karena V-nya tadi belum fix, maka dapat dikatakan bahwa turunan G di titik 40 sama dengan FV di titik 40 dengan 15. Nah, di sini kita dapat mengadopsi rumus turunan, yaitu f aksen x sama dengan lim h mendekati 0, di mana fx plus h dikurangi dengan fx dibagi dengan h. Maka di sini kita dapat melanjutkan dan dengan mengadopsi rumus tersebut, yaitu g aksen 40 sama dengan lim h mendekati 0, G40 plus H dikurangi G40 per H, dimana juga dapat diuraikan sebagai lim H mendekati 0, yaitu F40 plus H dikurangi dengan F di titik 40 dikurangi dengan H. Ini adalah rumus pendekatan dari FV di titik 40 dengan 15. Kita dapat menyelesaikan juga berdasarkan tabel. Jika ingin dicari aproksimasinya, itu kita dapat mengambil dari H, karena di sini 40, di atasnya itu 30 dan 50, maka dapat diambil H itu sama dengan min 10 jika ingin mengambil aproksimasi bawah, dan H sama dengan 10 jika ingin mengambil aproksimasi atas. Maka kita tinggal mensubstitusi rumus pendekatannya, yaitu lim H mendekati 0 di titik 30, dengan 15 dikurangi dengan titik yang berada di 40 dengan 15 dibagi dengan H tadi merupakan min 10. F yang berada di titik 30 dan 15, 40 dan 15 yaitu adalah 25. Sedangkan 30 dan 15, 30 dan 15 berada di angka 16. Dibagi min 10. Maka 16 dikurangi 25 yaitu min 9. Dibagi negatif 10 menjadi 0,9. Hal ini juga berlaku pada pencarian aproksimasi atas, hanya saja yang berbeda dibagi 10. Maka F di titik 50 dikurangi F di titik 40 dengan 15
dibagi dengan H, yaitu 10. F di titik 50 dan 15 ini 50, berarti 36. Kita dapat menulis 36 di sini. 36 dikurangi 25 dibagi dengan 10, maka 11/10 atau 1,1. Dari sini kita dapat mencari rata-rata aproksimasinya, yaitu 0,9 ditambah 1,1 dibagi 2, yaitu 2,0 dibagi 2 sama dengan 1,0. Maka dapat dikatakan bahwa nilai perubahan ketinggiannya itu sama dengan 1. Hal itu juga berlaku untuk pencarian FT 40,15. Tadi juga sempat dikatakan bahwa FT berdasarkan dari do-H, do-T, di mana T diturunkan. Jika T diturunkan, maka T belum fix. Yang belum fix berarti 15-nya yang di sini. Maka dapat ditulis FT 40, T. Kita tinggal mengadopsi rumus-rumus sebelumnya. Misalkan bahwa GT sama dengan FT 40, T. Jika G aksen 15, maka FT sama dengan FT berada di titik 40 dan 15. Kita dapat menyelesaikan dengan rumus-rumus dan cara-cara seperti sebelumnya, yaitu G aksen 15, yaitu lim H mendekati 0, F 40 15 plus H dikurangi F di titik 40 dan 15 dibagi dengan H. Ini adalah rumus pendekatan FT di titik 40 dan 15. Nah, karena 15 yang merupakan acuan dari sebelumnya, 10 dengan 15 berjarak 5, maka H di sini dapat dikatakan sebagai 5 untuk mencari aproksimasinya. Dapat ditulis sebagai G-15 ini untuk aproksimasi bawah. Lim H mendekati 0 berarti sama dengan F 40 dengan 10 dikurangi dengan F 40 di titik 40 dengan 15 dibagi dengan min 5. F yang berada di titik 40 dan 10, yaitu 21. Maka ditulis 21 dikurangi 25 dibagi dengan min 5, yaitu sama dengan min 4. Dibagi dengan min 5, yaitu 0,8. Hal tersebut juga berlaku pada aproksimasi atas, yaitu G aksen 15, tetapi bedanya di H yang positif 5, H mendekati 0 sama dengan F di titik 40 dengan 20 dikurangi dengan F 40 dengan 15 dibagi dengan 5. F yang berada di titik 40 dengan 20 yaitu 28. Maka dapat ditulis bahwa 28 dikurangi 25 dibagi dengan 5 yaitu 3/5 atau sama dengan 0,6. Di sini kita sudah mendapatkan aproksimasi bawah dan atasnya, maka kita harus mencari rata-rata si aproksimasinya. 0,8 ditambah 0,6 dibagi dengan 2, yang berarti 1,4 dibagi dengan 2, 0,7. Maka dapat dikatakan bahwa nilai perubahan ketinggian terhadap waktu itu sama dengan 0,7. Nah, untuk penjelasan makna dari pertanyaan B dalam poin C, mungkin dapat dikatakan bahwa FV di titik 40 dengan 15, karena FV di titik 40 dengan 15 itu didapat dari FV V, T, maka dapat dikatakan bahwa hal tersebut merupakan turunan parsial terhadap kecepatan angin di titik 40 dengan 15.
dimana didapatkan bahwa rumus pendekatannya adalah lim H mendekati 0, F di titik 40 plus H dikurangi dengan F 40 dibagi dengan H. Maaf, ada kesalahan penulisan di sini. Seharusnya ini 40 plus H 15 dikurangi F di titik 40 dengan 15. Oke, yang di sini sudah oke. Nah, berarti tadi FV di titik 40,15 didefinisikan dengan rumus pendekatannya yaitu limit H mendekati 0, yaitu F di titik 40 plus H dengan 15 dikurangi dengan F di titik 40 dengan 15 dibagi dengan H-nya sendiri. Nah, H-nya sendiri yang berada di F, V, T yaitu 10 karena pola dari aproksimasi atas dan aproksimasi bawahnya berjumlah 10. Dan dari FV di titik 40 dengan 15 didapatkan bahwa nilai perubahan ketinggian terhadap kecepatan angin yaitu sebesar 1. Hal tersebut atau makna tersebut dapat juga diadopsi di FT di titik 40 dengan 15, di mana FT ini sendiri juga FT V, T, yaitu turunan parsial terhadap waktu, di mana dijelaskan pada rumus pendekatannya yaitu lim H mendekati 0, F di titik 40 dengan 15 plus H dikurangi dengan F di titik 40 dengan 15 dibagi dengan H. Dan ia juga mendapatkan nilai perubahan ketinggian terhadap waktunya sebesar 0,7. Lanjut ke nomor 2. Nomor 2 itu merupakan persamaan rumus gas ideal, yaitu PV sama dengan MRT. Nah, karena di sini mencari do P, do V, do V, do T, do T, do P, maka kita juga dapat menguraikan berdasarkan persamaan PV sama dengan MRT ini. P sama dengan MRT per V, karena yang dicari kan P-nya, maka V-nya dipindah ruaskan, begitupun sama dengan V dan T. Maka lanjut untuk pengerjaannya, yaitu membuktikan bahwa do P, do V, do V, do T, do T, do P sama dengan min 1. Kita dapat mencari satu persatu, yaitu do P, do V dulu. Ini sama dengan do P. Maaf. Do V, karena V-nya yang diturunkan. Maka kita bisa mencarinya dengan persamaan MRT per V. Karena yang akan diturunkan yaitu variabel V, maka selain variabel V yaitu MRT dianggap konstan. Maka hal tersebut bisa dikeluarkan MRT penurunan seper V. Nah, seper V ini dapat diturunkan sebagai 1 per X kuadrat negatif. Karena turunan umum untuk pembagian itu bisa dituliskan sebagai berikut. Do X 1 per X. Di sini U merupakan 1. Di sini V sama dengan X. Nah, pembagian sendiri kalau diturunkan itu kan jadinya U aksen V dikurangi U V aksen dibagi dengan V kuadrat. Maka di sini U aksennya merupakan 0 dan di sini V aksennya merupakan 1. Maka dapat disubstitusikan. U aksen merupakan 0, V-nya merupakan X dikurangi dengan U-nya sama dengan 1 dikali dengan V aksen itu 1. Dibagi V kuadrat. V kuadrat itu X kuadrat. Dapat diperoleh min 1 per X kuadrat. Maka jika 1 per X diturunkan menjadi min 1 per X kuadrat, hal tersebut juga dapat diadopsi dalam turunan seper V, berarti MRT
dikalikan dengan min 1 per V kuadrat. Oke. Kita lanjut untuk pencarian do V do T. Di sini yang dicari adalah T, maka hanya menggunakan variabel T, yaitu menggunakan persamaan MRT per P. Sudah dikatakan bahwa selain variabel yang akan diturunkan dianggap konstan, maka MR per P dianggap konstan keluar do T, T-nya diturunkan, karena ini adalah variabel T, maka sama dengan 1. MR kali P kali 1, maka hasilnya MR per P. Hal ini juga berlaku pada do T do P. Berarti yang dicari adalah variabel P-nya yang diturunkan menggunakan persamaan PV MR. Yang selain variabel yang diturunkan dikonstankan, maka V per MR kali 1, maka hasilnya V per MR. Nah, ini tinggal dikalikan saja. MRT kali min 1 per V kuadrat dikali MR per P dikali dengan F per MR. Maka tinggal dicoret. Ini dicoret, ini dicoret. V di sini kurang 1. Maka dapat diperoleh MRT kali min 1 per PV. Nah, dari persamaan sebelumnya, PV itu kan sama dengan MRT. Karena PV sama dengan MRT, maka di sini dapat diubah. Oke, PV kali min 1 PV. Nah, ini dapat dicoret. Maka sisanya adalah min 1. Maka benar adanya bahwa do P do V do V do T dan do T do P jika dikali semua sama dengan min 1. Lalu kita menjawab di poin B, yaitu T do P do T do V do T sama dengan MR. Dan ini bisa juga dicari satu-satu karena lebih teliti, agar lebih teliti. Yang dicari adalah turunan T-nya, maka dapat ditulis MRT per V. Seperti pada yang tadi, variabel yang tidak diturunkan dianggap konstan, maka bisa dikeluarkan sebagai MR per V dan T-nya berada di atas, maka nantinya akan menghasilkan 1. Karena turunan dari variabel T adalah 1. Lanjut untuk do V do T-nya. Ini juga yang diturunkan adalah T-nya. MRT per P. Berarti ini juga MR per P. Nah, ini tinggal kita kalikan saja dengan T. MR per V kali MR per P. Nah, tadi kan juga sudah dibilang bahwa PV sama dengan MRT. Di sini ada MRT, maka dapat diubah saja menjadi PV kali MR sama dengan dibagi dengan PV. Tinggal dicoret, menghasilkan MR. Maka benar adanya juga bahwa poin B yaitu T dikali do P do T dikali do V do T itu sama dengan MR. Kita beralih ke soal nomor 3. Oke. Jelaskan aplikasi matematika untuk kimia dalam jurnal yang dibahas dalam kelompok Anda. Saya berasal dari kelompok 7 yang menjelaskan tentang unsteady gas flow in porous medium yang dapat diartikan juga sebagai aliran gas tak punat, merupakan aliran dalam saluran terbuka yang memiliki kedalaman aliran berubah sesuai dengan waktu atau T. Nah, dalam persamaan tersebut, do X, P do P do X sama dengan A do P do T. Ini merupakan persamaan
di mana persamaan ini sangat berkaitan erat dengan materi derivatif yang sedang dijelaskan pada nomor 1 dan nomor 2, yaitu menggunakan do. Nah, P yang berada di sini merupakan representasi tekanan gas pada suatu titik dalam medium berpori. Sedangkan X itu merupakan variabel yang menunjukkan posisi ruang dalam media berpori tersebut. Nah, sedangkan yang T ini tuh menunjukkan waktu atau durasi selama reaksi berlangsung pada aliran gas tersebut. D do X, P do P do X sama dengan A do P do T itu dapat dikatakan bahwa turunan tekanan gas akibat perubahan tekanan gas terhadap posisi ruang tadi itu sebanding dengan luas penampang perubahan tekanan gas terhadap perubahan T atau perubahan waktu. Lalu pada persamaan yang kedua, ini terdapat P di titik X dengan 0 itu sama dengan P0 dalam rentang 0 kurang dari X kurang dari tak hingga. Lalu juga ada P di titik 0, T itu dikatakan sebagai P1 0 kurang dari sama dengan T kurang dari tak hingga. Maka di sini kita dapat mengartikan bahwa P0 itu memiliki X bernilai minimum 1 karena di sini kurang dari 0, tidak menggunakan kurang dari sama dengan. Nah, di sini yang di bawahnya itu yang P1 menunjukkan bahwa terdapat T yang memiliki nilai minimum sebesar 0 sampai kurang dari tak hingga. Karena di sini terdapat sama dengan. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.